Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Injil Matius pasal 13, mulai dari ayat 24 sampai ayat 30, Yesus mengajarkan demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu Aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan sorga. Kalau kita membaca di dalam kitab Injil Matius pasal 13 ini ada begitu banyak perumpamaan yang diberikan oleh Yesus menggambarkan tentang kerajaan sorga itu. Artinya saudara-saudara, kerajaan sorga itu kita tidak bisa pahami hanya dengan satu sisi. Ada banyak sisi yang bisa kita lihat tentang kerajaan sorga. Yang pertama disebutkan di sini, kerajaan sorga itu seperti seorang yang mempunyai ladang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi yang terjadi adalah kemudian sesudah benih itu tumbuh, benih yang baik itu tumbuh juga lalang. Secara kasat mata, saudara-saudara, sukar membedakan, awalnya sukar untuk membedakan antara gandum itu dengan lalang. Mirip, bentuk daunnya mirip, saudara-saudara. Itu sebabnya kemudian akan begitu jelas nampak ketika berbuah. Gandum menghasilkan buah padi, sedangkan lalang itu tidak menghasilkan apa-apa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ladang kerajaan sorga dengan ladang di dunia ini beda. Kalau kita, saudara-saudara, sebagai petani di dunia ini, ketika kita melihat hal yang seperti itu, langsung kita cabut itu lalang-lalang semua. Kita cabut lalang-lalang itu semua. Tetapi ladang kerajaan sorga berbeda, saudara-saudara. Berbeda. Entah kenapa, saudara-saudara, alasannya Tuhan di sini jelas adalah supaya jangan sampai nanti ada gandum itu yang ikut tercabut. Ladang kerajaan surga itu sangat berbeda. Tuhan izinkan lalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama. Sampai pada hari penuaian. Penuaian tentunya adalah pada akhir zaman. Firman Tuhan berkata, pada hari penuaian itu, pertama, lalang-lalang itu dikumpulkan berberkas-berkas. Dikumpulkan, kemudian dicampakkan ke dalam api, dibakar. Tetapi gandum itu yang sudah tidak akan mungkin tercampur karena dia sudah berbuah. Gandum itu dikumpulkan untuk dibawa ke dalam lumbung. Lalang-lalang itu dibakar, sedangkan gandum itu dibawa ke rumah dari tuan itu, si pemilik ladang. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, seringkali memang hal seperti ini kita lihat terjadi di tengah-tengah kita.
Ada kalanya kita begitu geram, gregetan melihat orang memberontak terhadap firman Tuhan, tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan ada bersama-sama dengan umat Tuhan yang tulus hati, yang setia, hidup berdampingan. Bahkan seringkali diganggu oleh orang-orang yang hidup seperti lalang saja. Kita bertanya, kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan izinkan? Ingat perumpamaan ini. Sekali lagi kita tidak tahu 100% mengapa Tuhan izinkan seperti itu. Sebab kita tahu Allah adalah Allah yang maha kuasa. Allah adalah Allah yang maha bijaksana. Tetapi percayalah, kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Percayalah bahwa gandum itu satu waktu akan dibawa ke dalam rumah tuannya, sedangkan lalang itu akan dibawa ke dalam dapur perapian. Biarlah kita tetap bersikap seperti gandum, saudara-saudara, yang diinginkan oleh tuannya, yang dirindukan oleh tuannya, berbuah banyak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalaupun kita diganggu oleh lalang-lalang, serahkan saja kepada Tuhan, dan Tuhan mempunyai cara untuk melindungi kita dari semua serangan-serangan yang terjadi. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan di sepanjang hari ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu memperhatikan, memperdulikan kami. Tuhan, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi di sepanjang hari ini, sertai, jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Biarlah hidup kami juga boleh menjadi berkat di sepanjang hari ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.